Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ari 59, media informasi dan edukasi terpercaya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang PP Pensiunan segera diterbitkan, Persatuan Pensiunan berjuang untuk kesejahteraan. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya agar Bapak Ibu tetap mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Berikut ini adalah informasi lengkapnya. Pensiun menjadi salah satu fase kehidupan yang membutuhkan perhatian serius, baik dari pemerintah maupun individu. Mengingat pentingnya peran pensiun dalam kesejahteraan para pensiunan, pengelolaan dana pensiun harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial sesaat, tetapi juga memberikan keamanan finansial di masa depan. Dalam berbagai diskusi mengenai pengelolaan dana pensiun di Indonesia, muncul berbagai usulan dan tantangan. Beberapa pihak menyarankan agar para pensiunan dapat berinvestasi langsung dalam saham atau instrumen keuangan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana pensiun yang mereka miliki tidak cepat habis, namun tetap tumbuh seiring waktu. Namun, pengelolaan dana pensiun tidaklah semudah itu, dan ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan dana pensiun adalah bagaimana memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan bijaksana. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa narasumber dalam diskusi terkait, meskipun pensiunan membutuhkan uang, mereka juga membutuhkan kesejahteraan secara menyeluruh, baik lahir maupun batin. Uang tentu menjadi elemen penting, namun uang tersebut harus dikelola dengan cara yang berkelanjutan dan tidak hanya habis begitu saja. Dalam konteks ini, pengelolaan dana pensiun yang ideal bukan hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga harus melibatkan sistem yang terstruktur dengan jelas. Salah satu usulan yang muncul adalah pembentukan lembaga pengelola dana pensiun yang dapat menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya yang menguntungkan. Namun, tentu saja, pembentukan lembaga baru ini memerlukan biaya tambahan yang bisa menjadi beban bagi pemerintah atau pensiunan itu sendiri. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah pengelolaan dana pensiun yang dilakukan oleh lembaga yang sudah ada, seperti Bank Tabungan Negara (BTN) atau lembaga pengelola dana pensiun lainnya. Lewat pengelolaan ini, pensiunan bisa memanfaatkan potensi investasi tanpa perlu terjun langsung ke dunia saham yang memerlukan pemahaman lebih dalam. Sebagian besar pensiunan mungkin tidak memiliki cukup dana untuk berinvestasi dalam saham, apalagi jika dana pensiun yang mereka terima terbatas. Oleh karena itu, pengelolaan dana pensiun melalui lembaga yang terpercaya menjadi lebih efisien. Lembaga ini dapat mengelola dana pensiun yang terkumpul, menginvestasikannya dalam instrumen yang aman dan menguntungkan, serta memastikan pensiunan tetap menerima dividen atau manfaat lainnya selama dana tersebut masih ada. Namun, untuk mewujudkan sistem pengelolaan dana pensiun yang ideal, diperlukan landasan hukum yang jelas. Pengaturan yang tertuang dalam undang-undang menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap potongan dana pensiun yang diterima oleh pegawai negeri sipil, PNS, dan pensiunan lainnya bisa dikelola dengan benar dan transparan. Tanpa adanya aturan yang jelas, dana tersebut mungkin tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, dan pensiunan pun tidak dapat merasakan manfaat jangka panjang dari pengelolaan tersebut. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan usia pensiun yang berbeda-beda bagi setiap jabatan. Sebagai contoh, PNS yang menjabat pada posisi tertentu mungkin memiliki usia pensiun yang lebih lama, seperti dosen atau hakim yang pensiunnya bisa mencapai usia 65 hingga 70 tahun. Hal ini perlu diperhatikan dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan dana pensiun, mengingat semakin lama seseorang bekerja, semakin besar pula kemungkinan mereka memerlukan dana pensiun yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu aspek yang tidak kalah penting dalam pengelolaan dana pensiun adalah literasi keuangan. Banyak pensiunan, terutama yang berasal dari daerah terpencil, yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai investasi saham atau instrumen keuangan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan literasi keuangan pensiunan agar mereka tidak hanya bergantung pada dana pensiun yang ada, tetapi juga bisa memanfaatkan dana mereka untuk tujuan jangka panjang. Dengan adanya pelatihan atau seminar mengenai investasi dan pengelolaan dana, pensiunan dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan keuangan, termasuk apakah mereka akan memilih untuk menginvestasikan dana pensiun mereka dalam saham atau properti. Dengan demikian,
Mereka dapat memastikan bahwa dana pensiun mereka tidak hanya cukup untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga dapat terus berkembang untuk mendukung kesejahteraan mereka di masa depan. Pengelolaan dana pensiun adalah sebuah tantangan yang memerlukan perhatian serius dan sistem yang terstruktur dengan baik. Tidak hanya berkaitan dengan jumlah uang yang diterima oleh pensiunan, tetapi juga bagaimana dana tersebut dikelola agar dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Dengan adanya lembaga pengelola dana pensiun yang efisien, aturan yang jelas dalam undang-undang, serta pendidikan keuangan yang memadai, diharapkan pensiunan di Indonesia dapat merasakan kesejahteraan yang lebih baik dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyempatkan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.